Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 105 ya, pembahasan soal-soal yang mana ini kita bahas berbasis kompetensi imunologi serologi 5 ya, sesi kelima. Nah, ini tetap kita masih berbasis studi kasus ya untuk imunologi serologi. Mari kita simak materinya sebagai berikut sebanyak 10 soal. Soal nomor 1. Seorang wanita telah melakukan tes kehamilan secara mandiri dengan metode A. Hasilnya adalah negatif. Ia ingin memastikan kehamilan tersebut dengan datang ke laboratorium klinik untuk diperiksa urinnya. Laboratorium klinik memeriksa tes kehamilan menggunakan metode B dan hasilnya dinyatakan positif. Apa yang menyebabkan perbedaan hasil dari kedua metode tersebut? Yang A akurasi, yang B presisi, yang C impresisi, kemudian yang D sensitivitas, atau yang E spesifisitas. Jadi jawabannya perbedaan keduanya itu karena sensitivitas. Mungkin saja alat uji yang digunakan oleh si wanita tadi sensitivitasnya 75 IU per mililiter HCG. Sementara pihak laboratorium menggunakan yang sensitivitasnya 25 IU per mililiter HCG. Sehingga apabila di dalam urinnya itu hanya 100 ya kan? Hanya 100 ya, hanya beradat 50 ya, bukan 100, 50 IU per mililiter, maka yang si wanita tadi yang 75 hasilnya negatif. Tetapi pada laboratorium yang 50 tadi dengan sensitivitasnya 25 dia masih mendeteksi positif. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi sini adalah sensitivitas. Batas kemampuan deteksi minimum yang masih bisa dideteksi oleh alat uji yang digunakan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Pemeriksaan serologikal tes for sifilis diantaranya pemeriksaan TPHA dan PDRL. Nah, ini pakai bahasa Inggris tapi penulisannya kurang tepat sifilisnya ini. Pemeriksaan TPHA mendeteksi antibodi treponema, sedangkan pemeriksaan PDRL mendeteksi adanya antibodi reagin. Sehingga pada PDRL dapat menunjukkan hasil reaksi yang positif pada serum penderita malaria. Ini kan cross reaksi. Ya. Pertanyaannya, apakah sifat yang membedakan kedua pemeriksaan tersebut? Yang A sensitivitas, kemudian B spesifisitas, yang C validitas, atau D akurasi, atau yang E presisi. Jadi di sini yang membedakannya adalah spesifisitas. Kita tahu spesifisitas memberikan hasil reaksi yang khas pada analit tersebut walaupun banyak pengganggu, dan reaksinya adalah sangat spesifik, khas untuk dia saja. Nah, di sini kalau PDRL terjadi positif palsu pada penderita malaria, sementara TPHA tidak, karena perbedaan antara antibodi reagin dengan antibodi treponema. Bahan bakunya beda. Ini yang ekstrak dari treponema untuk TPHA, sementara PDRL dari cardiolipin. Nah, ini bedanya ya, spesifisitasnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Seorang teknologi laboratorium medik akan melakukan pemeriksaan antibodi. Disuruh memilih suatu metode baru untuk tujuan screening, uji screening ya. Bagaimanakah ciri-ciri metode yang akan digunakan yang tepat untuk tujuan tersebut? Yang A metode dengan sensitivitas tinggi, yang B metode dengan spesifisitas tinggi, yang C metode dengan batas deteksi kecil, yang D metode dengan range deteksi besar, atau yang E metode dengan linearitas tinggi. Nah, penggunaannya apabila untuk tujuan screening harus mampu mendeteksi serendah mungkin ya
Artinya di sini dia sensitivitasnya paling tinggi. Misalnya kadar suatu antibodinya rendah, dia masih bisa mendeteksi. Ini paling penting ya untuk pemilihan metode screening. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Adanya gangguan sistem imunologis dapat menyebabkan terjadinya penyakit autoimun. Salah satunya penyakit rheumatoid arthritis. Penentuan jumlah antibodi rheumatoid secara kuantitatif ditemukan hasil sepertiga 2. Berapakah konsentrasi faktor pemeriksaan menggunakan reagen latex? Yang A 2, yang B 4, yang C 8, yang D 16, atau yang E 32. Jawabannya di sini sesuai yang membuat soal itu adalah 8. 32 ini 8. Karena pengencerannya kalau kita bisa melihat di sini 1:1 ya kan, 2 kali, 4 kali, kemudian 8 kali, kemudian 16 kali, lalu 32. Nah, jadi sepertiga 28 ya. Oke. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Seorang pasien rawat inap anak usia 8 tahun dengan kondisi gizi buruk, perut buncit, diare, kadar hemoglobin 8 gram per dl, anemia. Oleh dokter diminta pemeriksaan darah. Suspek infeksi kecacingan. Pertanyaannya, secara imunologi akan diperiksa adanya antibodi terhadap Ascaris. Apakah jenis imunoglobulin yang biasanya ditemukan pada kondisi tersebut? Yang A, imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin G, atau imunoglobulin M. Nah, di sini jawabannya kalau ada kasus infeksi cacing atau alergi yaitu imunoglobulin E ya. Jawabannya yang C, imunoglobulin E. Jadi imunoglobulin E ini adalah respon tanggapan terjadinya alergi atau kecacingan pada kasus infeksi kecacingan. Jadi dibentuklah antibodi alergi kelas dari imunoglobulin E. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Pada saat ini penyakit yang menyerang sel T CD4+ dalam tubuh. Jadi dia menyerang ya. Merupakan salah satu penyakit menular seksual yang dapat menurunkan respon imun di dalam tubuh. Salah satu parameter pemeriksaan untuk membantu diagnosa penyakit tersebut adalah dengan menemukan antibodi pada tubuh penderita. Pertanyaannya, jenis pemeriksaan apakah yang digunakan untuk membantu diagnosis penyakit tersebut? Yang A HBsAg, yang B HIP, yang C CAN, kemudian yang D VDRL, yang E TPHA. Nah, di sini jawabannya yaitu HIP. Jadi virus HIP ini mempunyai reseptor yang spesifik yang khas sekali untuk CD4. Jadi yang diinfeksi utamanya adalah CD4. Walaupun nanti yang lain juga bisa diinfeksinya, sel-sel leukosit yang lain, tapi tujuan utamanya adalah limfosit T yang jenis CD4. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk mengetahui berat ringannya infeksi, maka dihitunglah jumlah CD4, yaitu hitung CD4. Nah, hitung CD4 ini semakin rendah CD4, maka semakin berat infeksinya. Nah, apabila CD4-nya ini berada di 350 sel, berarti itu sudah direkomendasikan untuk mendapatkan ARV, antiretroviral. Sementara bila 250 ke bawah itu sudah wajib atau harus diberikan antiretroviral. Nah, apabila pasiennya ini kasusnya sangat berat, nanti mungkin CD4-nya bisa di bawah dari 50 atau 30 nanti. Ini kasus berat sudah menuju HIV terminal ya, yang bisa dinamakan dengan AIDS. Nah,
Biasanya sebagai temannya selain CD4 diperiksa viral load. Apa itu viral load? Viral load itu teman-teman jumlah kopi virus yang dihasilkan ya kan berdasarkan log. Ada log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6. Kalau log itu log 1 itu maksudnya jumlah nolnya. Kalau misalnya log 5 berarti nolnya sebanyak 5 buah. Berarti kopinya yaitu 5 buah. Berapa? 100.000 kopi virus per mililiternya nanti ya untuk viral load-nya. Nah, jadi dua ini berpasangan. CD4 menurun, viral load naik. Apabila CD4 naik dengan pemberian ARV, maka viral load akan turun. Jadi dua ini menjadi indikator proses pengobatan pada penderita ODA ya, orang dengan HIV AIDS. Oke, itu ya sudah jelas teman-teman untuk mengenai soal nomor 6. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Seorang pasien datang ke laboratorium dengan membawa form permintaan dari dokter untuk pemeriksaan RF rheumatoid factor atau rheumatoid arthritis factor. Fasilitas yang ada untuk pemeriksaan tersebut berupa kit yang berisi antigen latex. Pemeriksaan yang akan dilakukan tujuannya adalah determinasi semi kuantitatif adanya RF secara imunologis. Pertanyaannya, apa dasar reaksi yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut? Yang A flokulasi, ya kan? Yang B aglutinasi, yang C imunokromatografy, yang D aglutinasi, atau yang E ELISA. Jadi karena di sini ada menggunakan reagen latex, memang di sini dasar reaksinya adalah aglutinasi latex. Jadi untuk rheumatoid factor atau rheumatoid arthritis factor ini adalah orang-orang dengan autoimun, penyakit autoimun berupa terbentuknya antibodi ya yang ditujukan pada tubuh, sehingga faktor RF ini diukur secara imunologi dengan adanya reaksi aglutinasi latex. Apabila terbentuk positif aglutinasi, berarti memang ditemukan adanya rheumatoid factor di dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya rheumatoid arthritis. Mengenai rheumatoid arthritis, teman-teman sudah mempelajarinya, mungkin kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa mencari di literatur yang ada di buku atau di internet. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Ini cukup panjang soalnya ya. Seorang pasien dilakukan pemeriksaan anti-HIV oleh dokter sesuai dengan persetujuan dari pihak pasien. Ini berarti sudah di VCT ya, voluntary counseling test ya, VCT. Pemeriksaan pertama dilakukan menggunakan metode rapid test, sensitivitas reagen 99,9% dan spesifisitas 97%. Pertanyaannya, tes apakah yang tepat untuk mengkonfirmasi kepastian hasil tersebut? Yang A dipilih tes dengan tingkat spesifisitas yang lebih tinggi dari tes pertama. Yang B dipilih tes dengan tingkat spesifisitas yang lebih rendah dari tes pertama. Yang C dipilih tes dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dari tes pertama. Yang D dipilih tes dengan tingkat sensitivitas yang lebih rendah dari tes pertama. Atau yang E dipilih tes metode ELISA dengan tingkat sensitivitas lebih tinggi dari tes pertama. Nah, jawabannya di sini sesuai dengan pembuat soal, yaitu dipilih tes dengan tingkat spesifisitas yang lebih tinggi dari tes pertama. Nah, ini ya. Sebenarnya di tes uji HIV ini ada 3 card dengan berbeda jenis ya kan. Yang mana tes card pertama itu adalah sensitivitasnya paling tertinggi. Nanti dilanjutkan nanti ke spesifisitas yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk tes card yang ketiga itu adalah spesifisitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan tes 1 dan tes 2. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman. Karena di sini sensitivitas itu tujuannya untuk menjaring orang yang sakit positif. Sementara spesifisitas orang sehat negatif. Nah, jadi itu ya. Kalau nanti ada di sini terjadi yang namanya proses negatif palsu dan positif palsu. Inilah yang akan disaring atau ditapis, dihilangkan. Karena memang yang ingin dicari adalah positif sejati dan negatif sejati. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9.
Mengenai tadi sensitivitas spesifisitas, teman-teman bisa melihat di video saya tentang sensitivitas spesifisitas, positif sejati, negatif sejati, positif palsu, positif sejati, dan nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif di video yang lain. Oke, kita pindah ke nomor 9. Seorang wanita yang terlambat datang bulan ingin memastikan apakah dirinya hamil atau tidak. Lewat pemeriksaan urin yang dilakukan sendiri di rumah menggunakan test pack, didapatkan hasil timbulnya warna merah pada garis kontrol dan juga timbul warna merah pada garis tes. Pertanyaannya, apa yang terjadi sehingga timbul warna merah pada garis tes? Yaitu yang A, terjadinya ikatan antara HCG pada urin sebagai antibodi dengan anti-HCG sebagai antigen. Yang B, terjadinya kompleks ikatan antara HCG pada urin sebagai antigen dengan anti-HCG1 dan anti-HCG2 yang mengaktifkan enzim sehingga terjadi perubahan warna. Kemudian yang C, terjadinya ikatan antara HCG sebagai antigen yang terdapat pada urin dengan anti-HCG1 pada garis tes. Kemudian yang D, terjadinya ikatan antara HCG sebagai antigen yang terdapat pada urin dengan anti-HCG2 pada garis tes. Atau yang E, terjadinya ikatan antara anti-HCG pada urin sebagai antibodi dengan anti-HCG1 pada garis tes sehingga menimbulkan perubahan warna. Di sini kompleks ya jawabannya. Nah, di sini jawabannya yang tepat itu adalah terjadinya kompleks ikatan antara HCG yang ada dalam urin ya kan sebagai antigen dengan anti-HCG. Ada anti-HCG1, ada anti-HCG2 yang mengaktifkan enzim sehingga terjadi perubahan warna. Jadi di situ nanti ada enzim yang disisipkan atau dilekatkan pada zona tadi sehingga enzim tadi menghidrolisa substrat membentuk warna merah keunguan atau merah. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Suatu daerah terjadi KLB, demam berdarah. Nah, ini redaksi kalimatnya masih kurang ini. Demam berdarah dengue. Jadi jangan mengatakan demam berdarah saja, demam berdarah dengue. Demam berdarah itu banyak. Sehingga dibutuhkan adanya infeksi virus dengue. Nah, ini aneh juga, dibutuhkan adanya infeksi. Dengan menggunakan tes yang dapat digunakan sejak panas dari hari pertama. Di sini adalah dibutuhkan adanya tes laboratorium infeksi dengue yang mana ini menggunakan tesnya ini adalah sejak panas hari pertama. Maksudnya seperti itu ya redaksi soalnya. Jadi saya simpulkan seperti ini. Ada suatu terjadi KLB, demam berdarah dengue, lalu kita ingin mendeteksi lebih cepat adanya virus demam berdarah dengue ini sejak hari pertama panas pasien. Seperti itu ya konsepnya yang mau dibawa oleh pembuat soal. Pertanyaannya, jenis pemeriksaan apakah yang dimaksud? Yang A, NS1, yang B, NS7, yang C, dengue IgM, yang D, dengue IgG atau IgE. Jadi di sini sekarang pemeriksaannya telah dikembangkan yaitu dengan pemeriksaan NS1. Non-struktural 1 yaitu protein non-struktural pada antigenik virus demam berdarah yang akan memberikan hasil positif pada atau sejak panas hari pertama. Jadi dari itu dulu. Nanti kalau sudah lewat dari dalam beberapa hari sesudahnya, misalnya 5 hari atau 1 minggu, ini akan kita mendeteksi adanya dengue IgM. IgM ini yang antibodi fase pertama. Nanti akan muncul juga dengue IgG fase selanjutnya atau reinfeksi nanti muncul dengue IgG IgM atau IgM saja. Nanti kita bisa melihat di situ kasusnya apakah kasusnya primer atau sekunder ya infeksi demam berdarah dengue. Nah, itu saja teman-teman sebanyak 10 soal uji kompetensi soal-soal tryout-nya di seri 105 inilah ya mengenai imunologi serologi. Nantikan soal lainnya dan jangan lupa subscribe apabila teman-teman yang baru singgah. Kemudian semoga bahasan-bahasan kita pada hari ini banyak memberikan manfaat bagi kita semuanya, baik saya sendiri atau teman-teman, dan bertambahnya ilmu teman-teman perlahan-lahan melalui pembahasan soal-soal
yang kita bahas hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan kelulusan dari uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang tinggi. Salam kompetensi, salam ATLM Indonesia, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit, bye.